Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami di dalam segala situasi kondisi kehidupan kami. Tuhan, ada kalanya kami pun mengalami masa-masa di mana kami tidak tahu harus kemana kami melangkah, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang tetap ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan yang terbaik untuk hidup kami, sekalipun dengan situasi kondisi yang menurut kami tidak baik, tapi disitulah kami melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus dinyatakan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur karena setiap kami boleh terus diberikan kebenaran firman Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Firman-Mu yang akan terus menguatkan kami, Firman-Mu yang akan terus mengubahkan kehidupan kami. Jikalau pada hari ini Tuhan ingin supaya ada perubahan di dalam hidup kami, kiranya kuasa firman Tuhan sendiri akan bekerja di dalam hati setiap kami. Roh Kudus yang ada pada kami Tuhan tidak akan tinggal diam tetapi terus menyatakannya kepada kami. Pakai dan kuasai bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya setiap kami, baik yang memperdengarkan maupun juga yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menaruh hormat kepada Tuhan, kami boleh bersikap penuh dengan rendah hati, karena inilah kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Kiranya Roh Tuhan sendiri akan menguasai setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, saya kembali mengajak kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Saya mengajak kita membaca bersama-sama untuk satu ayat ini. 2, 3. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, selama mulai bulan Oktober yang lalu, ya kita sudah belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan mengucap syukur. Ya. Sudah 1 bulan lebih, pertanyaannya, sudahkah kita pintar atau benar di dalam mengucap syukur? Semoga sudah gitu ya, sudah semakin mengerti ya. Kita mengucap syukur sudah diberitakan bagaimana dengan situasi, keadaan apapun juga. Kita sudah belajar bagaimana mengungkapkan ucapan syukur kita mungkin melalui harta ataupun keberadaan diri kita. Nah, saat ini satu hal yang mungkin baru kita lihat saat ini adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur melalui ucapan bibir kita, ya. Bagaimana mengucap syukur melalui ucapan bibir? Apakah selama ini kita sudah melakukannya atau belum? Nah, saudara, satu kali dikatakan ya, ada seorang gadis muda yang sedang menunggu penerbangannya di ruang tunggu. Tetapi karena satu dan lain hal, dia harus menunggu cukup lama ya di dalam untuk menunggu diberangkatkan tersebut ya. Nah, saudara, untuk menghabiskan waktu yang ada ya sambil biasa ya kita juga kalau menunggu zaman sekarang bukan lagi majalah yang dibaca, tapi apa saudara? HP ya, sosmed ya. Kayaknya hidup itu ada sesuatu yang sangat kurang kalau nggak ada HP ya. Nah, saudara, sambil dia akan melihat-lihat di HP-nya tersebut, maka dia membeli makanan ya. Singkatnya, setelah dia beli makanan, dia duduk mencari ruang VIP, ruang tunggu yang sangat nyaman bagi dia karena dia tahu menunggunya akan cukup lama. Sambil dia membuka HP-nya, ya, dia duduk di kursi yang ada sandaran tangan, ya. Seorang pria duduk di sebelahnya. Saudara, kemudian dia mengambil kue, dia memakan kuenya, ya. Waktu dia makan satu kue, pria di sebelahnya ini juga ikut mengambil kue itu dan makan satu kue.
Waduh, dia pikir gitu ya, ini orang lancang sekali ya. Enggak ditawarin, enggak ditanya, kalau mau silakan begitu ya. Tiba-tiba langsung comot aja. Kita bilang ini culamitan begitu ya. Belum apa-apa sudah ngambil, kok enggak ada etika begitu ya. Nah, saudara, dia sudah nahan kesal ya. Lalu diambil lagi kue, dia makan satu. Pria di sebelahnya pun ikut makan satu lagi. Wah, semakin kesal hatinya ya, sampai kue itu pada akhirnya tinggal satu keping. Dalam hatinya, nah loh, tinggal satu keping. Mau bagaimana nih si pria ini begitu ya. Tidak disangka ya, si pria itu mengambil kue tersebut lalu membagi dua kue tersebut ya, diberikan dia setengah dan dia makan setengah ya. Wah, saudara, si gadis ini benar-benar marah sekali ya. Benar-benar keterlaluan ya. Sambil dia bereskan barangnya, dia pergi ke tempat boarding, dia marah kepada pria tersebut ya. Nah, saudara, setelah dia marah, dia sudah sampai di tempat duduk di dalam pesawat. Dia mau ambil kacamatanya sambil menenangkan diri, sambil mau lihat kembali HP-nya ya. Waktu dia mau ambil kacamatanya di tas, betapa kagetnya dia, saudara, karena dia mendapati kue yang tadi dia beli itu masih belum disentuh, masih belum dibuka. Saudara ngerti? Ya. Ternyata apa, saudara? Dia sudah marah-marah. Ternyata kue yang dia sambil makan itu yang nggak tahu sopan siapa? Dia, ya. Dia sudah makan, cowok itu ya, pria itu dengan baik hati, sisa satu dibagi setengah pun bukannya terima kasih, tapi marah-marah sama pria tersebut ya. Saudara, mau minta maaf juga udah nggak bisa ya. Mau menyampari atau mendatangi pria tersebut juga udah nggak tahu di mana ya. Nah, saudara, dari ilustrasi ini dikatakan ingin mengajarkan ada hal-hal yang tidak mungkin kembali lagi kepada kita. Di sana dikatakan batu yang sudah dilemparkan itu sudah tidak bisa kembali kepada kita. Betul? Ya. Lalu dikatakan kesempatan yang sudah hilang itu tidak bisa kembali kepada kita. Ya. Waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kembali kepada kita. Dan satu lagi, kata-kata yang sudah dikeluarkan itu sudah nggak bisa kembali lagi kepada kita. Ya. Berkenaan dengan hal ini, saudara ya, kita melihat bagaimana pada waktu kita mengucapkan kata-kata melalui bibir kita. Ada tipe orang yang penting bicara dulu, apa yang ada di hati dikeluarin dulu, bicara dulu. Kebanyakan perempuan, ya, karena perempuan pakai perasaannya. Nanti setelah bicara baru mikir, salah ya ngomongnya. Tadi ngomongnya kok begitu ya. Kadang-kadang timbul penyesalan, ya. Bicara dulu baru mikir. Tetapi ada orang yang berpikir dulu, dipikirkan dulu gitu ya, nggak gampang-gampang ngomong begitu ya. Baru setelah dipikirkan dengan matang-matang, oke, saya akan katakan hal ini. Tipe yang manakah kita? Jawab sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, Amsal mengatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Ya. Perkataan yang kita ucapkan itu akan menguasai hidup mati kita. Saudara, di sini kita melihat dari kitab Ibrani 13 ayat 15 yang tadi sudah kita baca, yaitu tentang ucapan bibir sebagai korban syukur. Firman Tuhan ini disampaikan kepada para pendatang, ya. Nah, saudara, ketika bicara tentang korban syukur, bagi kita mungkin sepertinya sesuatu yang enggak terlalu familiar, paling ada lagu-lagu tentang korban syukur yang sering kita nyanyikan. Tetapi bagi orang Israel sendiri, tentang korban syukur bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Mereka sudah melakukan tentang korban syukur itu, ya. Mereka pada waktu mau mempersembahkan sesuatu, ya, orang Israel punya beberapa jenis korban yang harus dilakukan, ya. Bahkan di zaman Yesus pada waktu itu pun hal ini masih dilakukan. Mereka harus membawa binatang
dengan syarat-syarat tertentu. Mereka bawa ke dalam bait Allah, ke dalam rumah Tuhan, ya dimulai daripada waktu zaman-zaman Taurat begitu ya, itu sudah dimulai ya. Lalu sampai pada zaman Yesus pun masih dilakukan ya. Mereka persembahkan korban bakaran tersebut. Nah, ketika orang mau mempersembahkan syukur sebagai korban, itu akan disertai ditambahkan selain korban bakaran binatang ternak yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka mereka harus menambahkan dengan tepung, minyak dan sebagainya, ya, membuat roti olahan dan sebagainya, ya. Nah, saudara, ini yang mengungkapkan sebagai korban syukur yang harus dilakukan oleh mereka, ya. Sebagai pernyataan apa? Sebagai pernyataan ungkapan syukur, terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang sudah mereka alami. Tetapi waktu kita melihat kitab Ibrani ini, ya saudara, korban syukur itu bukan sekedar menyatakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berterima kasih untuk hal-hal seperti itu yang sudah dialami dalam hidup. Yang ditekankan di dalam kitab Ibrani ini khususnya adalah mengucapkan syukur karena korban yang sempurna itu sudah dilakukan di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Bersyukur karena Yesus Kristus telah menjadi penyelamat kita, mendamaikan, menjadi korban pendamaian antara kita dengan Allah. Sehingga yang seharusnya kita mendapatkan murka dari Allah, tapi di dalam melalui Yesus Kristus kita pun diperdamaikan. Pernahkah kita bersyukur untuk hal ini? Saudara, kalau mau direnungkan, kebaikan Allah yang terbesar itu bukan ketika kita mendapatkan berkat-berkatnya secara materi. Kebaikan Allah yang terbesar itu bukan ketika Dia menolong kita pada waktu kita menghadapi bahaya. Tetapi kebaikan Allah yang terbesar adalah ketika hari ini saya dan saudara bisa menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus. Ketika kita bisa diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita tidak mendapatkan murka Allah. Namun, pernahkah kita mengucapkan syukur untuk hal yang besar ini, saudara? Bukankah selama ini ketika kita mengucapkan syukur adalah karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga ketika kita tidak mengalami berkat sebagaimana yang kita harapkan, Tuhan belum melakukan pertolongan sebagaimana yang kita mau, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Saudara, bisakah kita mengucap syukur ketika hari ini kita divonis untuk penyakit yang mematikan? Tidak mudah. Tidak mudah, ya. Tidak mudah bagi kita untuk mengucap syukur kalau hal ini harus terjadi. Bisakah kita mengucap syukur ketika kita harus mengalami yang namanya kehilangan yang begitu besar yang harus kita alami? Bukan sekedar kehilangan 1 gram emas, tapi kehilangan dari orang yang kita kasihi, yang kita harapkan jangan, tapi kita harus kehilangan. Bisakah kita mengucap syukur? Kenapa kita begitu sulit mengucap syukur? Sekali lagi adalah karena selama ini kita mengucap syukur karena kita fokusnya kepada berkat, kepada pertolongan Tuhan. Tapi penulis Ibrani di sini mengarahkan kita yang seharusnya pada waktu kita mengucap syukur bukan semata-mata karena hal itu, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah mendamaikan kita. Mari saudara, kita mengucap syukur. Nah, ucapan syukur ini ya bukan lagi dilakukan dengan cara seperti dulu membawa binatang-binatang untuk dijadikan korban bakaran seperti itu. Ya. Bayangkan saudara, kalau hari ini masih diberlakukan Taurat. Di luar gereja kita ini penuh dengan be. Kalau ada 10 orang mau mengucap syukur, berapa kambing atau domba yang ada? Bisa 10 kali ya. Saudara, ramenya kita nyanyi, di bawah juga nyanyi, mbek, begitu. Bayangkan saudara, kalau itu masih dilakukan sampai hari ini. Pak Soleh akan kesusahan bersihin bekas pupnya si domba segala itu ya.
Saudara nggak kebayang betapa kotornya begitu kan. Belum lagi saudara sudah beli jauh-jauh, terus diperiksa dulu sama boksu. Nggak layak, kupingnya ada ini, ada sedikit kegores begitu ya. Nggak layak, diperiksa dulu kan sama imam. Nggak boleh langsung dipersembahkan begitu, nggak boleh, diperiksa dulu ya, layak nggak, boksu yang periksa. Nggak boleh, bawa pulang Bu Tati, ini nggak bisa, nggak layak, bawa pulang ya. Persembahan apapun juga binatang-binatang itu dicek terlebih dahulu. Itulah sebabnya ketika Yesus marah di bait Allah, karena apa? Hal ini diperdagangkan menjadi suatu hal yang jahat sekali ya. Supaya orang-orang membeli binatang persembahan itu di tempat yang disediakan di bait Allah dengan harga yang begitu mahal ya, supaya lolos uji ya. Nah saudara, di sini ya kita bersyukur hari ini kita nggak perlu bawa korban syukur seperti itu, karena semua korban bakaran itu, korban yang adalah domba-domba itu sudah ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah menggantikannya bagi kita. Kita nggak perlu lagi repot-repot bawa seperti itu. Yang kita tahu saat ini adalah membawa korban syukur kita, yaitu harta kita. Ya, kita sering melakukan seperti itu. Persembahan ucapan syukur tahunan. Sebentar lagi akhir tahun kita akan lakukan juga persembahan ucapan syukur tahunan. Sebagai bentuk rasa syukur kita, 1 tahun ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, selain itu satu hal yang boleh kita lihat di sini adalah di mana Ibrani mengatakan satu objek yang luar biasa yang harus dijadikan sebagai korban syukur, yaitu ucapan bibir kita. Saudara, luar biasa ya. Seringkali ya bibir ini suka jadi masalah loh dalam kehidupan. Ya, waktu saya renungkan ini luar biasa. Yang Tuhan minta ini ucapan bibir. Ya, padahal ucapan bibir itu seringkali bibir ini jadi masalah ya. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ya, kita mengerti semua tentang ungkapan tersebut. Ya. Sama seperti yang dikatakan Amsal 18 ayat 20 tadi ya, bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya. Banyak sekali firman Tuhan berbicara tentang bagaimana menggunakan lidah yang kecil itu, khususnya di Yakobus. Ya, tetapi banyak sekali firman Tuhan berbicara tentang itu. Tapi di sini kita lihat bibir yang seringkali jadi masalah, ini yang harus kita jaga untuk kita jadikan sebagai korban ucapan syukur. Ya. Saudara, kita diajak, didorong untuk memberikan korban syukur ini. Ya. Saudara, ketika kita diajak untuk memberikan korban syukur ini, bukan sekali-kali kita lakukan. Saudara, waktu saudara memberikan persembahan ucapan syukur, itu kan biasanya kita berikan pada waktu sekali-sekali Tuhan sudah menolong kita. Mungkin kita disembuhkan dari sakit, saya memberikan persembahan ucapan syukur. Mungkin kita mendapatkan berkat yang cukup besar dari Tuhan, kita memberikan persembahan ucapan syukur sekali-sekali. Tetapi di dalam kitab Ibrani ini dikatakan senantiasa. Artinya apa saudara? Setiap hari, terus menerus. Nah saudara, coba ya, kita bayangkan lagi nih. Seandainya di sana dikatakan persembahkanlah korban ucapan syukur dengan hartamu. Saudara tiap hari harus bawa harta sebagai ucapan syukur setiap hari loh. Bisa enggak? Senantiasa, setiap hari, karena kata senantiasa itu mempunyai pengertian setiap hari dan terus menerus. Itu harus dilakukan senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan yang menjadi korban ucapan syukur yang senantiasa, yang setiap hari, yang terus menerus kita harus lakukan, itu adalah ucapan bibir kita. Gratis saudara, gak pakai bayar. Ya, ini yang seharusnya bisa kita lakukan. Ya. Arti senantiasa terus menerus artinya bukan mengucap syukur melalui bibir kita ini hanya di dalam gereja. Tapi begitu keluar dari gereja gimana? Ucapan syukur enggak? Ya.
Saudara pulang gereja, mobilnya keserempet. Saudara bilang apa? Puji Tuhan, mobil saya keserempet. Saudara bilang gitu? Di sebelah saudara bilang, sorry ya, gila lu. Ya, mobil keserempet parah begini dibilang puji Tuhan. Nah ya, saudara, ini yang boleh kita lihat ya, mengucap syukur bukan hanya di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, saudara, terlihat dari ucapan syukur kita itu adalah ucapan bibir yang bagaimana. Di sana dikatakan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jelas sekali ya. Sebetulnya nggak perlu lagi ditafsirkan, diterjemahkan, sudah jelas sekali. Ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Saudara, apapun yang diucapkan oleh bibir kita, standarnya satu. Memuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Jadi kalau dulu standar memberikan korban ucapan syukur itu dinilai oleh imam. Ya, dilihat oleh imam sempurna enggak, ada cacat enggak. Di situ pelajaran buat kita apa saudara? Kalau zaman perjanjian lama, orang membawa korban syukur saja, memberikan persembahan itu harus dinilai oleh imam dan itu harus yang terbaik, enggak boleh ada yang cacat. Zaman sekarang orang kasih persembahan uangnya, pernah katanya ada uang palsu, ya kata penghitung kolektan nih ya. Pernah katanya ya didapati lecek-lecek, ini sudah biasa kita dengar ya. Nah saudara, kalau zaman dulu ya menurut perjanjian lama ini semua udah ditolak. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai persembahan syukur. Ya. Sementara di sini kita melihat ya, standarnya bukan lagi menurut berdasarkan penilaian seperti itu. Tetapi standarnya adalah apakah ucapan bibir itu, korban syukur itu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Saudara, menurut penelitian wanita berbicara 20.000 kata per hari. Banyak ya? Pernah ada yang hitung enggak? Kalau pria katanya 7.000 kata. Enggak sampai setengahnya ya saudara ya. Makanya pria-pria itu malas bicara ya. Kalau perempuan ini lalu dikatakan apa? Makanya katanya ya, saya dikirimin nih. Kalau ada istri yang suka cerita dan ngomel-ngomel, sebenarnya dia lagi kejar target. Ya. Jadi jangan dimarahin kalau istri lagi cerita, lagi ngomel-ngomel, lagi kejar target 20.000 kata per hari ya. Nah, saudara, ini hanya sekedar jok saja begitu ya. Satu hal yang mau kita lihat adalah bukan banyak atau sedikitnya kata-kata yang kita ucapkan. Ya. Tetapi apa kualitas kata yang kita ucapkan tersebut? Waktu kita bicara, apa yang kita bicarakan? Kembali, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Nah, saudara, bagaimanakah ucapan yang memuliakan Tuhan? Satu, kita sudah tahu kata-kata ya ucapan yang memuliakan Tuhan itu pasti adalah puji-pujian. Ya, pasti adalah puji-pujian kepada Tuhan. Biasanya kita lakukan di mana saudara? Dalam rumah Tuhan. Ya, kita bernyanyi untuk Tuhan. Ya. Ini ucapan kata, ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Tadi saudara bisa merasakan kita semua bagaimana waktu memuji Tuhan. Apakah seperti mengucap syukur dengan puji-pujian kita, ataukah puji-pujian itu ya karena semuanya nyanyi, ya nyanyi gitu. Waktu nyanyi Hosana, Hosana, Hosana loh. Harusnya hosananya bagaimana? Hosana di sini Pak Aliang ya sudah semangat begitu kan, udah mimpin begitu ya. Tapi kita nyanyinya gimana? Lemes. Ya. Saudara, mari kita bersama-sama pada waktu kita menaikkan pujian itu, kita harus menyadari ini loh ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui puji-pujian kita. Ya, sehingga waktu kita menyadari hal ini, oh saya sedang memuji Tuhan. Kita akan menghayati saudara, ya.
Bukan dengan kita bernyanyi, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Apa lagi? Gantikan HP-ku. Ya, karena sambil pencet-pencet HP, ya. Saudara bernyanyi memuji Tuhan. Ya, bukan menjadi ungkapan syukur kita, tapi menjadi satu kebiasaan karena di gereja itu harus bernyanyi, bukan ungkapan syukur. Ini yang harus kita sama-sama perbaiki, ya. Bernyanyi, memuji Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan loh. Ya, bayangkan kata-kata tak terukur kasih-Mu Tuhan. Wow, luar biasa Saudara ya. Luar biasa. Ya. Kalau bayangkan seandainya kita semua benar-benar mau menyatakan ungkapan syukur itu, terima kasih Tuhan ya. Saudara, pasti ibadah kita ini akan menjadi satu ibadah yang berbeda. Kenapa? Karena kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kepada siapa kita sedang menyatakan pujian kita. Ya, karena kita sadar untuk hal itu. Ya. Mau 2 orang, 3 orang, 10 orang, Saudara, ini sudah jumlah yang cukup untuk bisa menaikkan satu ibadah. Kalau kita mau sungguh-sungguh bersama-sama untuk menyatakan pujian itu adalah syukur kita kepada Tuhan, memuji Tuhan kita. Nah Saudara, ucapan syukur kita memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita. Ucapan syukur kita yaitu dengan menceritakan kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan kita Yesus kepada sesama kita. Apakah ini sudah kita lakukan? Jadi ucapan syukur bukan sekedar waktu kita bernyanyi di gereja. Ucapan syukur melalui bibir kita ini pada waktu kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana saya yang sebetulnya tidak layak, ya, tetapi Tuhan sendiri yang sudah melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana siapa saya tidak layak untuk menerima kehormatan untuk bisa melayani Tuhan, kemampuan gak ada, tapi hari ini Tuhan melayakkan saya, memberikan kepercayaan, kehormatan untuk melayani Tuhan. Saudara, ini yang seharusnya menjadi ucapan syukur kita, menjadi korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah Saudara, yang ketiga adalah ucapan bibir yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ucapan bibir yang menguatkan, yang menghibur, yang menyembuhkan orang lain, ini yang seharusnya menjadi korban syukur kita. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kemarin di hari Sabtu di kebaktian doa pagi, saya bahas tentang cek diri kita sendiri. Ya, bukan cek diri orang lain. Kenapa? Hal yang paling sulit kita lakukan adalah mengecek diri kita sendiri. Ya, semoga kemarin yang sudah datang di ibadah doa pagi, hari ini sudah ada hasil, sudah melakukan tadi malam, kemarin ya mengecek dirinya masing-masing, bukan mengecek orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kalau semua itu kita lakukan cuma melalui bibir kita saja, kan dikatakan bibir yang memuliakan Tuhan, maka di sana akan menjadi hambar, ya, akan menjadi hambar, nggak ada artinya, ya. Karena apa? Akan seperti yang Tuhan kita Yesus katakan di dalam Injil Matius, ya. Matius pasalnya yang ke-15, di mana di sana dikatakan apa Saudara? Matius 15 ayatnya yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Berkenankah Tuhan dimuliakan oleh kita? Tidak, karena cuma bibir kita doang, tapi hati kita gak ikut mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang kalau mau kita cek diri kita masing-masing, saya sering melakukan ini. Memuliakan Tuhan cuma pakai bibir, bukan dengan hati. Nah Saudara,
Di sini yang harus kita sadari, ya. Kalau kita menyatakan syukur dengan hati, memuliakan Tuhan, ucapan memuliakan Tuhan dengan hati itu akan nampak berbeda daripada sekedar dengan bibir. Ya. Satu kali ada seekor singa yang liar dan sangat buas. Dia akan makan mangsanya sampai habis-habisan, gak ada yang bersisa, tulangnya pun habis dimakan. Ya, gak ada yang sisa. Tapi kemudian singa tersebut dengar orang Kristen itu orang baik loh. Benar gak orang Kristen orang baik? Gak ada yang berani jawab. Kita merasa orang baik gak? Tambah gak jawab lagi ya. Ya, tambah gak jawab lagi ya. Ya sudahlah, pokoknya si singa ini dengar ya, kalau orang Kristen itu orang baik. Ya, mungkin dia ketemu orang Kristen yang baik begitu kan. Nah, waktu dia dengar seperti itu, dia bilang sama teman-temannya, "Hoi, dengar ya, saya mulai sekarang tidak akan makan lagi orang Kristen. Karena orang Kristen itu orang baik, jadi gak boleh dimakan." Ya, wah, teman-temannya bingung gitu ya. Nah, satu kali saudara, singa tersebut habis makan orang Kristen. Teman-temannya bilang apa? Kamu sudah janji loh, kamu tuh gak akan makan orang Kristen lagi. Tapi kenapa? Kamu kok sekarang makan orang Kristen lagi? Ya, singa itu bilang begini, sebelum aku makan itu orang, aku cium dulu. Ya, cium-cium. Dia endus-endus, dia cium-cium. Ya, waktu aku cium-cium, ternyata yang berbau Kristen itu cuma bibirnya. Jadi bibirnya aku gak makan tuh, ada bibirnya. Ngerti saudara? Ya, bibirnya doang yang Kristen. Sama dengan kita bukan? Saya bukan mau menghakimi loh ya, saya juga termasuk di situ. Ya, seringkali termasuk di situ. Cuma bibir kita yang Kristen. Bibir kita bernyanyi buat Tuhan, haleluya, haleluya, di hati halilintar. Ya, enggak jadi haleluya. Ya. Saudara, seringkali hanya di bibir saja, ya. Lain di hati, lain di bibir. Ya. Bilang aku mengasihi engkau Yesus, nyanyi, sambil angkat tangan, aku mengasihi engkau Yesus gitu kan ya. Kelihatannya mah sungguh-sungguh bukan? Tapi minggu depan, gak sampai seminggu lah, ditantang mau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh gak? Ayo melayani Tuhan. Aduh, jangan dulu deh. Nah loh, katanya mengasihi engkau Yesus. Kalau namanya orang mengasihi kan mau berbuat apapun juga kan buat orang yang dikasihi. Nah, sekarang mengasihi Yesus enggak? Ya. Saudara, ucapan dari hati yang bersyukur, ya, pasti akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan gak perlu kita permuliakan. Ya, Tuhan gak butuh. Tanpa kita muliakan pun Tuhan sudah mulia kok. Ya. Kita yang butuh untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi, begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, bahkan yang paling besar sekali lagi, yang titik awalnya mau kita peringati bulan depan, Natal. Ya, bagaimana kasih itu sudah dinyatakan. Ya. Saudara, apakah kita mau benar-benar sungguh-sungguh dari hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Bukan sekedar ucapan di bibir, tapi benar-benar nyata di dalam kehidupan kita sepenuhnya. Inilah ungkapan syukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita hitung berapa banyak kata-kata dari ucapan bibir kita yang justru bukan menjadi berkat, tapi lebih banyak sungut-sungut, keluhan-keluhan. Hari ini kita semua mengatakan hidup itu sulit. Kemarin waktu saya tanya di doa pagi, takut gak? Takut. Tahun depan, tahun 2025 katanya lebih susah lagi. Takut gak? Takut. Saudara masih bisa bersyukur? Saudara, dalam keadaan yang semuanya enak, apa yang kita inginkan didapatkan,
Bersyukur itu bukan perkara yang susah. Tetapi dalam keadaan yang begitu sulit, bersyukur adalah suatu tantangan. Apakah kita mau bersyukur dengan hati kita, menyatakan syukur kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan korban syukur kepada Tuhan? Mari saudara, kita yang sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita melalui ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan yang ada melalui hati kita, dan bukan sekedar ucapan bibir saja, tapi dari seluruhan hidup kita ini kita persembahkan menjadi korban syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, ada karya yang begitu besar yang pernah diberikan kepada kami, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, mendamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami yang seharusnya menerima murka Allah, masuk di dalam kematian yang kekal. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami yang berada di tempat ini khususnya, kami boleh menerima anugerah keselamatan. Kami didamaikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, seharusnya lah kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui perkataan ucapan yang mempermuliakan nama Tuhan, bahkan melalui diri kami seutuhnya untuk Tuhan, yang menyatakan syukur kami yang begitu besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami menyadari hal ini, tapi seringkali kami menolak untuk melakukannya. Lembutkan hati kami ya Tuhan, jikalau memang Tuhan memanggil kami untuk melakukan yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah mulai hari ini Tuhan, kami jaga ucapan bibir kami. Kami pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kami keluarkan. Apakah ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Kiranya kami belajar untuk bisa benar-benar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.